Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Rahma Putri, mahasiswi semester 6 S1 Keperawatan Universitas Komarul Huda Badarudin Babu. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang diabetes mellitus dan kolesterol untuk memenuhi tugas keperawatan keluarga. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Jadi tujuan Tiang kesini untuk mengkaji untuk membuat asuhan keperawatan keluarga, yang dimana ini adalah bagian dari tugas di keperawatan keluarga di kuliah Tiang untuk memenuhi tugas asuhan keperawatan Tiang seperti itu. Izin Ibu? Boleh. Baik Ibu, setelah kita melakukan pengkajian dari asuhan keperawatan, ditemukan masalah dari Ibu kan mengatakan tadi ada keluhan Ibu mempunyai riwayat diabetes dan Ibu juga mempunyai riwayat kolesterol tinggi, yang dimana Ibu sering mengecek sebelumnya. Iya. Ngecek. Terakhir mengecek Ibu gula darahnya berapa? Terakhir 226. 226. Yang apa namanya, semulanya itu yang di normalnya, angka normalnya Ibu kalau berpuasa itu 90 mgdl, kalau tidak berpuasa itu 110 sampai 130 mgdl Ibu. Tapi kan katanya tadi Ibu angkanya sampai berapa tadi? 226. 226, udah lumayan tinggi nih Ibu. Selama Ibu diabetes ini kira-kira makanan apa yang Ibu hindari dan makanan apa yang Ibu sering konsumsi di kesehariannya Ibu? Dikurangi makanan yang manis-manis, terus nasi juga kurang. Terus buah-buah yang manis juga jarang dikonsumsi. Iya, buah yang manis. Jadi nih Ibu, Tiang di sini sedikit memperlurus. Jadi kita dari diabetes dulu nih. Nah, ini untuk pamfletnya. Jadi diabetes itu adalah penyakit kronis ketika kadar gula darah di tubuh kita itu meningkat Ibu. Hanya pankreas di dalam tubuh kita itu sudah tidak dapat memproduksi insulin dengan baik, begitu. Terus yang dimana gejala umumnya Ibu ada sering haus, terus sering buang air kecil, terutama pada malam hari kita sering berkemih seperti itu. Terus sering lapar Ibu, terus berat badan juga bisa menurun drastis. Terus ada juga mudah lelah. Terus terakhir itu luka sulit sembuh. Nah, ketika kadar gula darah Ibu sudah sangat tinggi Ibu, terus nanti apalagi insulin sudah tidak dapat berfungsi dengan baik, maka misalnya nih Ibu kena luka atau terjadi luka pada kaki Ibu, maka itu bisa sulit sembuh Ibu. Itu ciri khas dari pasien diabetes. Yang pertama itu cara mencegahnya itu makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu contohnya konsumsi makanan yang bergizi seimbang, terus kurangi gula, terus kurangi makan yang asin-asin juga Ibu. Terus untuk nasinya porsinya bisa dikurangkan atau juga Ibu bisa mengubah nasi putihnya dengan menggunakan nasi merah. Seperti itu. Terus yang kedua, Ibu bisa melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Ibu bisa olahraga itu 2 kali dalam 1 minggu. Contoh olahraga yang bisa Ibu lakukan mungkin nanti Ibu bisa jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi seperti itu. Terus yang ketiga itu jaga berat badan Ibu. Ibu tetap jaga berat badan, jangan sampai nanti obesitas seperti itu. Terus yang keempat, kelola stres. Terus yang kelima itu periksa rutin. Ibu harus tetap memeriksakan kadar glukosa atau gula darah Ibu di fasilitas kesehatan terdekat seperti di klinik, puskesmas atau enggak di polikdes seperti itu. Nah,
apa sih yang bisa terjadi misalnya gula darah atau diabetes ibu ini semakin meningkat? Yang pertama itu ibu ada komplikasinya gangguan penglihatan. Nah, ketika gula darah di dalam tubuh ibu sudah meningkat, nanti ini akan menyebabkan gangguan penglihatan pada ibu. Terus yang kedua itu kerusakan ginjal, Bu. Nah, di sini kerusakan ginjal bisa juga hingga terjadinya gagal ginjal seperti itu. Tiga itu ada penyakit jantung. Terus yang selanjutnya ada kerusakan saraf. Contohnya dengan ditandai dengan ibu kesemutan, sering pegel-pegel, ya seperti itu ibu. Terus yang terakhir itu luka pada kaki yang sulit sembuh, seperti itu ibu. Yang seperti saya jelasin tadi itu, begitu. Terus yang kedua, selanjutnya di sini ibu ada kolesterol. Kan tadi ibu mengeluh bahwasannya ibu itu ada riwayat penyakit kolesterol. Nah, sebenarnya ibu kolesterol itu kita semua manusia punya kolesterol. Nah, tetapi kenapa dikatakan ini sebagai penyakit? Ini sebagai penyakit ketika kadar kolesterol dalam tubuh seseorang itu tinggi atau meningkat. Sebenarnya jenis kolesterol itu ada 3 ibu. Yang pertama HDL atau kolesterol baik. Yang kedua itu ada LDL atau ini kolesterol yang tergolong jahat yang dimana karena menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan. Terus yang terakhir itu ada jenis lemak dalam darah yang jika berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Begitu ibu. Terus tanda dan gejalanya, yang pertama itu mudah lelah. Terus yang kedua itu nyeri dada, terus ada kesemutan, pusing atau sakit kepala, nyeri pada tengkuk yang kayak di sini itu ibu. Terus selanjutnya ada faktor risiko atau faktor penyebabnya. Yang pertama itu pola makan. Terus yang kedua kurang aktivitas fisik, kayak kurang olahraga seperti itu. Iya, memang ya. Terus yang keempat itu ada obesitas. Terus selanjutnya ada riwayat keluarga, mungkin ibu ada keturunan dari bapak atau orang tua ibu seperti itu. Yang terakhir itu ada usia lanjut seperti itu. Terus gimana sih cara kita mencegah agar terhindar atau mengurangi kadar kolesterol tinggi ini? Yang pertama itu konsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, ikan. Terus yang kedua itu berolahraga kurang lebih 30 menit lah misalkan waktunya. Terus yang keempat itu ada jaga berat badan ideal, jangan sampai berat badannya meningkat atau tinggi ibu. Ini akan semakin memicu untuk kadar kolesterol ibu tinggi seperti itu. Terus yang terakhir itu ada perbanyak minum air putih seperti itu, banyakin minum air putih gitu. Terus nah ini ada jenis-jenis makanan yang perlu dibatasi dan makanan-makanan yang harus dikonsumsi ibu. Yang pertama itu makanan yang dianjurkan dulu. Yang pertama itu ada sayur hijau. Yang kedua itu ada buah-buahan, tapi dengan catatan ini tidak boleh berlebihan ibu. Seperti itu. Terus ikan laut sama oatmeal. Seperti itu. Nah, apa sih makanan-makanan yang perlu ibu hindari gitu? Nah, jadi makanan yang perlu ibu hindari yang pertama itu gorengan, yang berminyak-minyak gitu nggak boleh ibu. Terus yang kedua itu jeroan, kayak hati ayam, terus ususnya, hati sapi sama ususnya, entah itu ya amplanya. Seperti intinya jeroan-jeroan, entah itu jeroan sapi, jeroan ayam, ibu hindari. Terus yang ketiga itu makanan cepat saji, kayaknya contohnya seperti pizza, jangan terlalu makan kayak makanan cepat saji kayak nugget, junk food, jangan. Terus yang keempat itu ada santan. Biasanya ibu-ibu kalau masak suka masak yang bersantan-santan bu. Kayak sering banget makan yang ini digunakan santan. Lebih baik makanannya dikukus, direbus seperti itu. Jadinya kan selain terhindar dari gula darahnya ibu, ini juga bisa ibu lakukan untuk menghindari kolesterol tinggi tersebut. Nah, terus yang terakhir
daging berlemak. Nah, jadi daging-daging yang banyak lemaknya Ibu, jangan Ibu makan dulu, Ibu hindari seperti itu. Mungkin itu saja Ibu. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, ya. Oke. Mungkin untuk memvalidasi pemahaman Ibu atas apa yang sudah Tiang sampaikan tadi, kita boleh kita boleh mengetes ulang. Coba dari diabetes, makanan apa yang tidak boleh kita konsumsi? Makanan yang manis-manis, terus kurangi nasi, Ya. terus kurangi buah-buah mungkin. Ya, buah-buahan yang sifatnya terlalu kayak manis, iya, kayak seperti durian gitu, Nah, kayak nangka gitu. iya. Terus mungkin kolesterolnya, makanan yang apa namanya perlu dibatasi. Goreng-gorengan, yang bersantan-santan, terus makanan yang berlemak gitu. Begitu dah. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sekitaran kolesterol atau diabetes? Enggak, sudah jelas. Sudah jelas? Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.